Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa dari IAIN Syekh Nur Cirebon. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS, yaitu dari mata kuliah persamaan diferensial. Pada kali ini kita akan mencoba menjelaskan bagaimana sih penerapan persamaan diferensial orde 2. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nih, kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Anher Nisa sebagai moderator dan pemateri. Karena kita udah kenalan nih, langsung saja yuk ke materinya. Adapun penggunaan persamaan diferensial orde 2 ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan persamaan gerak tugas. Adapun gerak tugas ini dapat berosilasi, tak redam ataupun redam. Yang kedua, yaitu untuk menentukan persamaan muatan dan arus pada rangkaian listrik RLC. Namun pada video kali ini kami hanya menjelaskan penerapan persamaan diferensial orde 2 pada gerak tugas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelina. Saya mahasiswa IAIN Syekh Nur Cirebon dan saya kuliah di jurusan Tadris Matematika semester 4 kelas A. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai penggunaan persamaan diferensial orde 2 pada pegas. Nah, lebih khususnya yaitu sistem gerak bebas tak teredam. Oke, di dalam slide teman-teman bisa lihat di situ ada sebuah gambar pegas ya. Jika gesekan udara diabaikan, menurut hukum Hooke gaya F yang cenderung mengembalikan titik ujung ke titik keseimbangannya akan sebanding dengan simpangannya. Nah, bisa dilihat ada rumus F sama dengan negatif KY, dengan K adalah konstanta pegas dan Y-nya adalah simpangan pegas. Oke, next kita lanjutkan. Menurut hukum Newton 2, pasti teman-teman sudah mengetahui ya hukum Newton 2, kita sudah belajar di sekolah-sekolah. Ada rumus F sama dengan M dikali A, dengan M adalah massa objek dan A adalah percepatan, atau F sama dengan dalam kurung W per G dikali A, dengan W adalah berat objek dan G adalah gravitasi dan juga A adalah percepatan. Oke, next kita lanjutkan. Dari hukum Hooke dan Newton 2 dapat diperoleh dari hukum Hooke tadi kita punya rumus F sama dengan negatif KY. Kemudian F-nya kita substitusi menjadi M dikali A, di mana M dikali A ini adalah hukum Newton 2 tadi sama dengan negatif KY. Kemudian M dikali D kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan negatif KY. Kita kalikan persamaannya dengan 1 per M agar M-nya itu habis. Setelah dikalikan hasilnya yaitu D kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan negatif K per M dikali Y, menjadi B kuadrat sama dengan K per M. Nah, oke, kita lanjutkan. Solusi umum dari PDB ini yaitu Y sama dengan C1 cos beta T ditambah C2 sin beta T. Adapun solusi khususnya yaitu Y sama dengan Y dalam kurung T yang harus memenuhi syarat awal yaitu Y0 sama dengan Y0 dan Y aksen 0 sama dengan V0. Terima kasih, semoga penjelasan yang saya sampaikan mudah dipahami dan tetap semangat. Halo, perkenalkan, nama saya Fisik Rahmadia Purkon dengan NIM 1908105027. Di sini saya sebagai pemateri dan materi yang akan saya bahas yaitu mengenai sistem gerak bebas teredam pada pegas. Pada penggunaan persamaan diferensial orde 2 pada pegas, selain ada
ada sistem gerak bebas tak teredam, ada pula sistem gerak bebas teredam. Yang mana model sistem gerak bebas teredam itu M dikali D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah D dikali DY per DT ditambah KY sama dengan 0. Kemudian persamaan karakteristik dari model sistem gerak bebas teredam yaitu M dikali R kuadrat ditambah D dikali R ditambah K sama dengan 0, sehingga akar-akar persamaannya yaitu R12 sama dengan min D plus minus akar D kuadrat min 4MK per 2M. Seperti itu. Ada yang tahu nama benda ini apa? Ya, ketapel. Ketapel adalah salah satu benda yang memiliki gaya pegas, atau bisa kita sebutkan pengaplikasian dari persamaan diferensial orde 2 pada pegas. Ketapel memiliki gaya pegas pada karetnya. Kita misalkan sebuah batu kita simpan di depan karet ini, lalu kita tarik, maka batu itu akan memantul dengan cepat. Itu termasuk gaya pegas. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Perkenalkan, saya Fauzia. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana contoh penerapan persamaan diferensial orde kedua. Let's go. Telah terdapat soal sebagai berikut. Sebuah massa yang beratnya 450 mg ditempatkan di ujung bawah pegas koil yang tergantung di langit-langit. Saat ini massa itu beristirahat dalam posisi tenang, sehingga membujur sepanjang 5 cm pada saat itu T atau waktu sama dengan 0. Massa kemudian dipukul sehingga untuk mengatur pergerakan dengan kecepatan awal 2 feet per second diarahkan ke bawah. Tentukan amplitudo, periode, dan frekuensi geraknya. Diketahui M sama dengan 450 mg. Di sini saya ingin mengkonversikannya menjadi kilogram, yaitu berarti sama dengan 45 dikali 10 pangkat min 5 kg. S atau Y sama dengan 5 cm dikonversikan menjadi meter, yaitu sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 2 meter. Dan untuk gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. T atau waktu sama dengan 0 dan V0 sama dengan T aksen 0 sama dengan 2 feet per sekon dikonversikan menjadi meter per sekon, jadi sama dengan 0,60. Untuk penyelesaian yang pertama, kita mencari F-nya terlebih dahulu dengan rumus F sama dengan M dikali A. Untuk M-nya itu sama dengan 450 dikali 10 pangkat min 6 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat. Dan hasil dari M dikali A yaitu 45 dikali 10 pangkat min 4 kg per sekon kuadrat. Selanjutnya kita mencari konstanta pegasnya dengan rumus F sama dengan K dikali Y sama dengan F-nya telah diketahui ini. Kita tulis 45 dikali 10 pangkat min 4 dan sama dengan K dikali Y atau S yaitu 5 dikali 10 pangkat min 2 meter. Untuk K, hasil dari K yaitu sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 2 kg per sekon kuadrat. Selanjutnya kita mencari B kuadrat dengan rumus B kuadrat sama dengan K per M. B kuadrat sama dengan K nya yang ini 9 dikali 10 pangkat min 2 kg per sekon kuadrat dibagi M atau masanya yaitu 450 dikali 10 pangkat min 6 kg. B kuadrat sama dengan 200 sekon kuadrat. B sama dengan 10 akar 2 sekon. Maka didapat Y sama dengan C1 cos 10 akar 2 dikali T ditambah C2 sin
10 akar 2 dikali T. Selanjutnya kita mencari periode dan frekuensi. Yang pertama ada periode atau T sama dengan 2pi per B sama dengan 2pi, B-nya yang tadi yaitu 10 akar 2 sama dengan I akar 2 lagi 20. Periodenya sudah ditemukan, tinggal kita mencari yang kedua yaitu ada frekuensi. Dengan rumus 1 per T sama dengan 1 per T-nya ini pi akar 2 dibagi 20 sama dengan 10 per 2 pi. Selanjutnya kita mencari amplitudo. Amplitudonya itu didapat menggunakan penyelesaian umum, yaitu dengan rumus Y dikali T sama dengan C1 cos 10 akar 2 dikali T tambah C2 sin 10 akar 2 dikali T. Y T-nya 0 seperti yang sudah diketahui tadi. C1 cos 10 akar 2 dikali 0 tambah C2 sin 10 akar 2 dikali 0. 5 sama dengan C1. Jadi rumus amplitudonya A0 sama dengan akar dari C1 pangkat 2 tambah C2 pangkat 2 sama dengan akar dari 5 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2. Hasilnya yaitu akar dari 25 sama dengan 5. Jadi amplitudonya yaitu sama dengan 5, periode sama dengan pi akar 2 per 20 dan frekuensi sama dengan 10 per 2 pi. Sekian dari saya, semoga penjelasan yang saya jelaskan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Alhamdulillah, penjelasan materi dan contoh soal penerapan persamaan diferensial pada gerak tugas ini sudah dijelaskan. Kami harap dapat dipahami ya. Video kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Terlebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.